Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sallallahu alaihi. Bapak Kepala Desa Natal beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Al-Mazkiyah yang kami hormati, Bapak-bapak tokoh agama, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kedengaran enggak, Bu? Kedengaran enggak? Kalau enggak sama suara anaknya? Enggak ya? Kayaknya lebih ke suara anak jadi remix saja. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Dengan kasih dan sayangnya Allah senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kita, melengkapi fasilitas hidup kita. Kendati di sisi lain Bapak saudara sekalian, seiring bertambahnya usia itu nambah apa kurang sebenarnya Pak? Dari mana ukur? Kalau kita ukur dari tahun lahir kita 2024 umur kita 50 tahun. 2025 jadi berapa? 51. Tahun depannya lagi 52. Tahun depannya lagi 53. Nambah apa kurang? Nambah. Dia ukur dari tahun lahir kelihatannya nambah, ya Pak ya? Tapi kalau diukur dari kuburan, kalau jatah kita 60 sekali 55 berarti berapa tahun lagi Pak? 5 tahun lagi. Tahun depan berapa tahun lagi? 4. Tahun depannya lagi 3. Jadi sebenarnya usia itu nambah apa kurang? Terserah kamu ya. Jadi pada nggak selesai nambah kurang. Tapi yang jelas Bapak, seiring bertambahnya usia, satu persatu nikmat itu Allah ambil lagi. Sunatullahnya begitu. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa sembunyi. Semakin bertambah usia kita, satu persatu nikmat Allah ambil lagi. Coba lihat foto ibu umur 17 sama sekarang, cantik mana Bu? Cantik sekarang, pede bener. Yalah udah lagu, ya Pak. Itu faktanya begitu. Waktu muda dulu makan apa saja nggak masalah. Lah sekarang makan apa saja masalah, ya Pak. Makan emping takut, minum teh manis takut, makan sop kambing takut, ya Allah karim. Makan ketan mahnya kumat, makan ikan asin alergi, makan telur kolesterol,
diajak ke gunung meriang, diajak ke pantai selagi mati Yesus sama hidup. Itulah sudah tua Bapak. Hanya Bapak saudara sekalian, kalau kita renungkan lebih jauh lagi, berapapun nikmat yang Allah ambil, berapapun nikmat yang Allah ambil, masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah sisakan. Itu Bapak. Ya, karena itu tidak usah pikirkan nikmat yang sudah Allah ambil, tidak usah dipikirkan, dilamunkan, apalagi ditangisi. Syukuri saja nikmat yang masih Allah sisakan. Cuma terkadang manusia memang begitu Pak, memikirkan yang hilang ketimbang bersyukuri yang ada. Ya Bu ya? Bu, Ibu, udah dapat Senin belum? Udah dimakan belum? Kalau ibu-ibu tuh pasti gak dimakan Pak Senin itu, dimasukin tas. Lumayan untuk suami sarapan besok pagi. Ya Allah, panjangnya pikiran. Iya ya Bu ya? Itu kan semakin berkurang kita bertambah berkurang itu begitu. Bu, ibu ngambil uang di bank 1 juta, pernah nggak? Nggak pernah. Nemen aman nasib. Ngambil uang di bank berapa? 1 juta. Sampai di rumah dihitung hilang 50.000. Yang dipikirin yang mana Bu? Yang mana yang dipikirin? Nah itulah manusia. Ngelamun mikirkan 50.000 itu. Apalagi mama panjang pikiran itu. Coba beli tempe ngelamun, telur 2 kilo. Ya Bu ya? Begitu seterusnya. Hanya hilang 50.000, lupa mensyukuri yang 950. Itulah manusia. Bapak parkir motor aja di pasar misalnya Pak, pas mau diambil hilang, tutup penting. Marah-marah sama tukang parkir, neko yang kerja becus, agak duit di bawah nih. Cuma tutup penting yang hilang, motornya masih ada, helmnya masih ada, jaketnya masih ada. Marah-marah hanya karena tutup penting. Itu manusia Pak begitu. Nah, kata Bapak saudara sekalian, berapapun nikmat yang Allah ambil, tidak usah kita pikirkan, syukuri saja nikmat yang masih Allah sisakan. Yang kedua, menjaga rasa syukur itu Bapak, jangan pernah Ibu membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan yang Allah berikan pada orang. Nah ini Pak penyakit kedua ini. Ya Bu ya? Rumah sebelah datang suami yang buka gerbang, parkir Fortuner. Ya Bu ya? Sebelah kanan, sebelah kiri pulang suami yang buka gerbang, parkir Pajero. Suami Ibu pulang, woi buka pelangu. Bawa apa dia? Bawa motor butut pulang. Dia engkol orang gelem. Lalu ya gelem. Dibawa keluarga macet lagi. Masih terganggu? Kalau kita masih terganggu dengan seperti itu, rasa syukur kita menipis. Tidak perlu kita bandingkan nikmat yang Allah berikan pada kita dan nikmat yang Allah berikan pada orang beli kipas angin, Ibu yang muter-muter. Orang beli AC, Ibu yang kedinginan. Kan kurang kerjaan Pak. Orang beli mobil, kita naik ambulan. Orang beli rumah, kita masuk rumah sakit. Ujung-ujungnya orang naik haji, kita naik keranda, mati gak kawan. Kenapa? Tersiksa dengan nikmat orang, tidak perlu sama sekali. Itu bahasa sekalian. Pada satu sisi menjaga rasa syukur, jangan fikirkan yang sudah Allah ambil, syukuri saja yang Allah sisakan, dan jangan pernah membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah
tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bu, Ibu masih bertahan sampai jam berapa? 11 jam. Saya yang gak kuat juga enak aja. Bu, apa guna syafaat? Nah, yang mau diikuti. Apa guna syafaat? Gimana ini? Pembawa acara bilang mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Sambutan bilang mudah-mudahan mendapat syafaat. Saya juga bilang mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Apa guna syafaat? Ya Allah karim. Yang itulah nanya jawabannya susah. Salah satunya Bapak Ibu, salah satu guna syafaat itu kita berpeluang mendapatkan pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Begini, kalau kita masuk surga, kalau yakin gak masuk surga? Yakin gak masuk surga? Yakin? Tolong tunjuk tangan yang yakin masuk surga. Mana yang yakin masuk surga? Nyata dia muda sih yakin masuk surga. Yang yakin masuk surga berdoalah malam ini. Tolong yakin masuk surga. Ya. Kalau memang Bapak yakin masuk surga, berdoalah malam ini. Maaf Bapak sekalian, ada orang kayak gampang bener urusan surga. Maka sekarang kayak ada agennya surga. Enak bener. Dia sudah punya kaplinan rupanya surga. Gampang masuk surga, gampang. Gini aja. Enak bener ngomongnya. Saya berilustrasi Bapak, para nabi saja tidak berani memastikan dirinya masuk surga. Lihat Pak, di riwayat yang cukup panjang, umat menghadap Nabi Adam alaihissalam. Adam, keni pai sekam di syafaat. Lampung Pak Adam itu. Ada yang mengerti bahasa Lampung kan sih? Ada yang mengerti bahasa Lampung? Ngerti semua bahasa Lampung? Ini orang Lampung semua kan? Orang Lampung semua, cuma sukunya ada Jawa, ada Palembang, ya Pak ya? Orang Lampung semua. Coba kalau Bapak pulang ke Jawa Tengah, pasti orang bilang orang Lampung datang. Orang Lampung pulang, nanti langsung Jawa pulang. Ya Pak ya? Jadi Bapak apa sebenarnya? Orang Lampung, suku negara sejarah. Gitu aja. Ya baik. Menghadap Nabi Adam, beri dulu kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa. Jangankan nolong kalian, kata Nabi Adam. Saya saja masih khawatir dengan nasibku di akhirat. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Nabi Adam? Apa salah Nabi Adam? Memakan apa mahuli? Yang sekarang itu apa? Dulu Pak, waktu kecil, entah dari mana Ustaz menjelaskan, buah huli itu kalau punya Nabi Adam sempat ketelan, nyangkut di leher, jadi jagung. Tafsir mana guna itu? Ya baik. Yang lebih fatal oleh Siti Hawa sempat ketelan, cuma nggak nyampe perang nyangkut di mana? Yang begitu. Masa dari mana pula tafsir itu? Hanya mungkin orang dulu itu sedikit mengelabui sana. Tidak begitu. Sekarang Bapak saya, kalau saya bisa begini,
ya. Kalau Adam dan Hawa tidak makan Yahudi, kita ini kan ada. Bernyambung juga. Sekarang yang kedua, kalau dengan yang pakai Adam dan Hawa terlempar dari surga dalam kondisi jadi telanjang, kita nggak berpakaian gitu. Telanjang. Adam dan Hawa terlempar dari surga dalam kondisi telanjang. Betul kau? Sekarang saya tanya Pak, laki perempuan dewasa tidak berpakaian ngapain? Masih kan nyambung? Itulah wahudi. Bernyambung. Memang Quran gak makin vulgar Pak. Itu. Nah, itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim terkenal sabarnya, terkenal taatnya, terkenal ikhlasnya. Bicara surga, apa kata Nabi Ibrahim? Saya aja masih khawatir dengan nasib di akhirat. Kenapa? Saya pun pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Ibrahim? Bohong. 2 kali bohong Pak, walaupun dengan alasan dan tujuan yang benar. Apa bohongnya? Pertama, ketika dia menghancurkan berhala, ditanya masyarakat Israel, siapa yang menghancurkan berhala itu? Tanya aja yang gede, kapan jadi dia? Kalian aku saya makan matinya. Yang kedua, tentang istrinya, siapa yang orang ini? Kalau dia akui itu istrinya ditangkap, maka dia katakan ini saudara perempuanku. Ya nggak salah juga, saudara Sakidah. 2 kali bohong walaupun dengan alasan dan tujuan yang benar. Ibrahim masih khawatir nasibnya di akhirat. Lah kita berapa kali bohong? Baru lagi. Masih yakin masuk surga? Bahkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Khalifah Umar? Kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, seluruhnya masuk surga, ya Pak ya, cuma satu yang gak masuk surga. Saya takut, kata Umar, jangan-jangan yang satu itu saya, katanya. Umar bin Khattab. Yang apa kata Rasulullah, kata Umar? Kalau ada nabi setelahku nanti, itulah Umar bin Khattab. Itu hebatnya Umar. Tapi bicara surga, Umar yang berani menyatakan dirinya pasti masuk surga. Doa tentang surga. Kalau buku anaknya, siapa yang punya anak 2 ini? Kalau diamankan, ibu-ibu, ditangkap siapa yang punya, atau pada bapaknya? Ya bukan apa-apa ya, yang lainnya terganggu karena anaknya nggak apa-apa sebenarnya. Ya kembali Bapak. Artinya tidak ada yang bisa menjamin. Tapi misalnya Bapak, kembali kepada sekarang, misalnya kalau takdir Allah kita wafat sekarang dan kita masuk surga, terima Bapak, tiket masuk surga itu bukan amal soleh, yakin Pak? Tapi tiket masuk surga itu adalah rahmat Allah, ya Pak ya. Amal soleh itu akan menentukan fasilitas dan kelas kita di surga. Misal dulu, maaf, kalau ibu kedengaran enggak? Kalau ibu apa? Mati saja. Ini betulnya telinganya sudah. Ya, nah untuk beda. Kalau misalnya kita apa tadi? Takdirnya masuk surga. Maaf saya tanya, kira-kira bekal amal yang ibu punya, kira-kira surganya kelas berapa? Ya, kalau surga itu 7 tingkatan, ibu kira-kira kelas berapa Bu? Kelas 1. Enggak ngaca. Pede bener kelas 1.
ngaji malas, baca Quran infak, cari yang paling apa? Kecil. Sama suami masih suka? Ya begitulah. Surga paling bawah. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah. Dua keuntungan ibu. Pertama, proses masuk surga dipercepat. Yang kedua, kelas surganya atas izin Allah dinaikkan kelasnya. Kalau kita mendapatkan syafaat, kalau masuk, nah kalau ini Pak saya yakinkan Pak, kalau ketika kita wafat nanti tersisa la ilaha illallah di dada kita, bersih dari kesyirikan, murni dari kesyirikan, insya Allah akhirnya kita masuk surga. Walaupun ada yang mampir dulu di mampir di mana? Masa mampir di surga juga? Mampir di mana? Kenapa mampir? Wajah-wajah begini mampir kayaknya mampir ya, mampir gak kira-kira Bu? Kayaknya mampir kayaknya. Kenapa mampir? Ada dosa yang belum sempat terampuni, ada salah yang belum sempat termaafkan, nebusnya di neraka. Bu, Ibu, siapa yang pernah nyolongin suaminya? Pernah gak? Misal ibu nyuci celana suami, di rokok kantongnya ada uang 50.000. Saya tanya, dikembalikan ke suaminya atau diambil? Dikembalikan atau diambil? Maling. Enak aja Bu, kalau penjual ngurangi timbangan dosa enggak? Dosa enggak? Sepakat? Kalau penjual ngurangi timbangan dosa enggak? Yakin? Kalau pembeli minta tambah timbangan dosa enggak? Enggak. Coba sama enggak hukumnya? Penjual mengurangi timbangan, kita hujat-hujat, sumpah serapah. Tapi kita pembeli suka minta tambah timbangan. Apa bedanya? Beli mangga pas 3 kilo ditimbang, ibu ngambil 1 lagi. Ini ya Pak ya untuk anak-anak. Anak-anak apa? Ya, ikan teri sudah ditimbang 1 kilo pas, ibu genggam. Ini yang kayak tambah-tambah apa? Ya Pak, sering gak kayak gitu? Ya gitulah Pak. Artinya masih ada dosa yang belum sempat terampuni, nebusnya di neraka. Bapak menghadap malaikat Malik, malaikat kau saya masuk neraka. Nah, iya ini dosa kamu banyak. Ya Pak, setumpuk dosa kamu. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 keuntungan Bapak. Pertama, bentuk siksaan di neraka diperingan. Yang kedua, mendapat remisi, pengurangan jatah di neraka. Kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Cara mudah mendapatkan syafaat, rajin-rajinlah bersolawat. Dan solawat yang paling mudah, jika disebut nama Muhammad sambut dengan, tapi pastikan Bu ya, Muhammad yang kita ceritakan Rasulullah, bukan yang lain. Jangan kerajinan pula. Sahabat-sahabat berangkat tadi Bu, aduh motor dibawa anak, suami duluan, terpaksa saya ngojek. Sama siapa ngojeknya? Itu Mas Muhammad Sallallahu. Jangan rajin pula salawat. Enak bener sate tadi malam tuh, seger. Makan di mana? Ya warung sate perapatan itu. Iya, warung sate siapa? Warung sate Pak Muhammad Sallallahu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara sekalian, setiap tahun kita mengenang peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Isra itu jalan di malam hari, Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Tapi Bapak, saya bukan ingin bicara tentang sejarahnya, tapi ada pertanyaan besar. Mengapa Allah mengisra mi'rajkan Rasul? Itu yang kita cari jawabannya. Ya, mengapa Allah mengisra mi'rajkan Rasul? Ada orang sekarang menggampangkan itu. Ialah Rasulullah kan butuh cuci mata. Cuci mata. Emang kenapa mata Rasulullah? Enteng anak kecilnya proyek. Ada lagi gampang mudah-mudah dia jawab. Rasulullah itu capek berdakwah, pernah banyak masalah, pengen refreshing, nak kita. Anak kecilnya proyek. Saya bukan tidak setuju dengan itu, tapi jangan digampangkan. Enggak sederhana itu, saudara-saudara. Ya, Bapak saudara sekalian, bagi Rasul, ya Pak ya, pertama, Isra wal Mi'raj itu merupakan salah satu mukjizat. Ya Pak. Kalau ulama memberikan tingkatan mukjizat Bapak, mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quranul Karim. Yang kedua, Isra wal Mi'raj. Kalau diberikan tingkatan, artinya Isra wal Mi'raj salah satu mukjizat besar yang diterima Rasulullah. Cuma Bapak, mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan khusus kepada para nabi dan rasul untuk meneguhkan kerasulan mereka, khusus untuk nabi dan rasul, tidak untuk yang lain. Atau tidak? Karena sekarang ini maaf, istilah mukjizat tabur di mana-mana. Judul sinetron aja mukjizat, lunjak. Mukjizat ilahi sosokan. Ya, ada adegan di TV itu, suaminya sakit parah. Si istri nanya ke dokter, dok, gimana keadaan suami saya? Kita tinggal nunggu mukjizat. Nah, tidak ada lain, rasul lain. Macam-macam lah sekarang. Ada orang tabrak mobil selamat, nah, kena mukjizat. Mukjizat apa lagi? Ya, kalaupun Allah berikan kepada yang lain, bukan mukjizat, namanya karomah. Bedakan Pak? Ya, satu. Yang kedua, mukjizat dan karomah itu Bapak bukan karena doa tertentu, bukan karena zikir tertentu, bukan karena amalan tertentu, bukan karena ibadah tertentu. Itu murni kehendak Allah. Tidak ada faktor manusia di dalamnya. Itu mukjizat. Ya Pak. Hati-hati itu. Musa tidak pernah minta tongkat. Ibrahim tidak pernah minta dibebaskan atau tidak terbakar api. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah minta Isra, tidak ada. Tapi seketika, karena itu murni kepada Allah, bukan karena buah amal tertentu, zikir tertentu, doa tertentu sama sekali. Ada tidak? Sekarang banyak Pak dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Ada ceritakan Ustaz bisa jalan di atas Ibrahim, Musa, di atas air. Wow, ngamalkan apa dia? Ya Pak, ada lagi satu. Woi, Ustaz itu kalau butuh ikan gak perlu dia mancing, dia cukup duduk di pinggir sungai berzikir, ikannya datang sendiri. Wow, keren. Ya Pak ya, macam-macam cerita. Apalagi di televisi muncul malah sosok kiai pakai jubah, pakai sorban, tasbihnya segede punya sawi ini. Sosok jubahnya benar-benar nah tempur pula di atas awan, berantem di perut bumi, di atas laut. Wow, itu kenapa? Oh, ngamalkan ini tidak ada Bapak, tidak ada. Ya, mukjizat karomah bukan karena zikir tertentu,
Caranya apa sekarang ini? Saya dulu pernah Pak ditawari baca ayat kursi 1000 kali satu malam, kamar yang gelap jadi kamar yang gelap jadi terang. Gak usah baca ayat kursi, cetek terang kamar, susah amat. Ayat Allah ceritakan bagaimana ketika Rasulullah akan keluar hijrah, mata orang-orang kafir Quraisy ditutup oleh Allah hingga Rasulullah tidak kelihatan. Ayat ini digunakan, diamalkan untuk ilmu menghilang. Apalagi dunia. Allah menceritakan betapa tampannya Nabi Yusuf. Nggak usah bayangin saya ya, jauh. Yang pokoknya bapak anak jauh. Allah ceritakan tentang tampannya Nabi Yusuf sampai pelayan istana tanpa sadar iris jari mereka. Digunakan ayat untuk ilmu pelet. Dari mana lagi? Allah ada mujizat murni kehendak Allah, bukan karena amalan tertentu, zikir tertentu dan seterusnya. Tidak usah kita ngamal-ngamalkan tertentu, berharap ini berharap itu, nggak usah. Oh, kalau ngamalkan ini nanti kebal, ngapain? Jangan. Kalau mah bukan karena permintaan, tapi murni kehendak Allah saja. Contoh Bapak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Pak, Gubernur Mesir Amr bin As lapor, Khalifah Amirul Mukminin, Mesir paceklik. Kenapa? Sungai Nil tidak ngalir. Waduh, kata Umar, bahaya ini. Akhirnya Umar kirim surat ke Sungai Nil. Kirim. Amr bin As lemparkan suratku ini ke Sungai Nil. Apa? Ketika dilemparkan surat itu ke Sungai Nil, besoknya ngalir Sungai Nil. Itu kalau Umar. Suatu saat dia mendapat kabar juga pasukan perang di ratusan kilometer itu semangat tempurnya menurun. Umar khutbah dari mimbar, terdengar suaranya di ratusan kilometer oleh pasukan. Itu kalau Umar. Ya baik. Bukan karena amalan, bukan. Di sini dah Bapak bedakan. Maaf sekarang macam-macam. Ngamalkan ini dapat itu, ngamalkan itu nggak ada. Itu bukan, khawatir saja itu jebakan belis. Itu kita takut. Ya, betul. Yang ketiga, yang namanya mujizat tidak bisa diulang-ulang. Cirinya itu kan tidak bisa diulang-ulang. Musa membelah laut. Ya, hari ini belah laut. Ketika Musa lewat, pasukan Fir'aun tenggelam. Besoknya Musa penasaran, apa yang nasib Fir'aun? Mati enggak ya? Saya mau memastikan Fir'aun mati atau enggak. Saya belah lagi lah lautnya, bisa? Enggak bisa. Itulah mujizat dan karamah, enggak bisa diulang-ulang. Itu kan satu. Yang kedua, bagi Rasulullah Bapak saudara sekalian, Isra wal Mi'raj itu Allah ingin menjawab dua masalah besar yang dialami Rasulullah. Sejarah mencatat tahun itu tahun Amrul Husni, tahun kedukaan. Kenapa? Rasulullah menghadapi masalah yang sangat berat. Apa itu masalahnya? Pertama, istri Rasulullah, siapa ibu? Lalu meninggal. Siapa istri Rasul? Maimunah. Kok Maimunah? Siapa? Ya Khadijah, ibu Maimunah. Bu, ibu, berapa selisih umur Khadijah sama Rasulullah? Selisih umurnya berapa? Ya Allah Karim, lulus dua agama tunggal. Berapa? Rasul berumur 25 waktu nikah,
Khadijah umurnya 40, jadi berapa selisihnya? 15. Isra dan Mi'raj Rasul berumur 51, berarti Khadijah berumur pira matematika itu berarti ya Allah karim Rasul masih jawab ya 51 tambah 15 berapa? 66. Ibu perempuan umur 66 gimana bentuknya? Ya bukan itu maksud saya. Gimana modelnya? Yang 66 gimana bentuknya? Ya Bu ya? Toh. Ya Bu ya? Ya dulu waktu muda kayak biola. Sekarang kayak nangka. Lurus atas bawah ada bentuk lagi. Dulu kalau senyum enak melihatnya, sekarang lucu. Dulu ini bedak glowing dulu, sekarang kayak dodol jamuran. Ya Bu ya, nggak di sini nggak masalahin. Ibu, kalau Khadijah hanya istri untuk seorang suami, mudah bagi Rasul mencari ganti. Mudah. Yang lebih muda ada, yang lebih cantik ada, yang lebih macam banyak. Kalau Khadijah hanya istri untuk seorang suami, apalagi kalau Khadijah hanya perempuan untuk seorang laki-laki anak kecil. Ya Bu, kenapa Rasulullah begitu berduka ditinggal Khadijah? Sampai maaf Bapak, 3 tahun menduda. Bahkan Rasulullah berniat tidak nikah lagi. Ada dalam hadisnya dia mengatakan tidak ada orang, saya tidak yakin akan ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Rasulullah tidak ada niat nikah lagi kalau tidak dibujuk sahabat. Ya, kenapa? Pertama Ibu, Khadijah itu seperti penasehat konsultannya Rasulullah. Apapun masalah di luar rumah, apapun masalah masuk rumah, yes. Kenapa? Ada Khadijah yang selalu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Rasulullah. Wow, Khadijah dulu. Kalau Khadijah sekarang Beda. bukan menyelesaikan masalah, malah kayaknya merasa bapak-bapak ya Bu, Ibu, ada dosa yang terkadang tidak disadari para istri. Tadi ini saya tahu apa itu Bu? Dosa yang terkadang tidak disadari para istri itu adalah mengabaikan kebaikan suaminya. Ya, 10 yang diperbuat suami, 9 benar, yang 1 salah. Yang ini yang mana? Coba 10 yang diperbuat suami, 10 siwa dia benar, 1 yang salah. Yang ini yang mana? Diungkit. Ada di sini kayak gitu orangnya? Iya. Jangan. Ibu lagi masak, tiba-tiba suami bantu nyuci piring. Berani nggak bilang terima kasih? Ya. Pertama. Yang kedua, Khadijah itu Bapak Ibu adalah benteng ekonomi Rasul. Bayangkan Pak, sebelum menikah dengan Rasulullah, sepertiga kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Itu kekayaannya Khadijah. Coba ya. Sepertiga kekayaan Mekah itu milik Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Setelah menikah habis gak bersisa harta. Kemana? Mendanai dakwah suaminya. Masalah. Coba ya. Sampai mau meninggal, Khadijah menangis di
didekati Rasulullah. Khadijah, apa yang kau tangiskan? Insya Allah surga sudah menunggu. Bukan itu, kata Khadijah. Apa yang aku tangiskan? Di saat aku mau meninggal, tidak ada lagi harta yang bisa aku sisakan untukmu. Masya Allah, Pak. Sekarang Kalau yang sekarang bukannya malah pinter ngabis. Ya Bu ya. Maka wajar Rasulullah begitu berduka. Bahkan ibu yang sangat mengiris hati. Suatu saat apa kata Khadijah? Rasul, kalau suatu saat kamu ingin menyeberang air, laut atau sungai, kamu tidak menemukan parit untuk alam menyeberang, gali kuburanku, kata Khadijah, jadikan tulang-tulangku sebagai paritmu. Masya Allah, Pak, itu Khadijah. Yang sekarang sama-sama tenang aja. Maka wajar tumbang Khadijah. Satu. Yang kedua, paman Rasulullah siapa? Abu Thalib. Kalau dipikir-pikir, Abu Thalib itu masih kafir. Kenapa Rasulullah terpukul? Karena Abu Thalib orang yang memberikan jaminan keamanan dakwah Rasul. Itu. Sepanjang Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang yang bisa mengganggu Rasul. Tidak ada yang berani ganggu. Ya, kenapa? Akan berhadapan dengan Abu Thalib. Siapapun yang mengganggu Muhammad akan berhadapan dengan Abu Thalib. Tidak ada orang Mekah yang berani duel sama Abu Thalib. Aman. Paling kalau mereka nggak setuju, namanya Abu Thalib, bilang ponakannya itu. Kalau ceramah, kau usah nyindir-nyindir, yang lurus-lurus saja, katanya gitu. Paling bisa begitu. Abu Thalib pun wafat. Kajian ilmiahnya ini benteng politik Rasulullah. Khadijah benteng ekonomi, Abu Thalib benteng politik. Dua-duanya tumbang di tahun yang sama. Gelap rasanya dunia untuk meneruskan dakwah. Menjawab inilah Allah mengisra mi'rajkan Rasul. Di mana jawabannya? Di ayat yang dibacakan tadi Bapak ada kalimat alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah Bapak, Muhammad kira-kira ini bahasa. Di daerah yang kamu lewati Isra Mi'raj itu, Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, di sekitar itu kami berkahi, kata Allah. Barakna haulahu, kami berkahi di sekitarnya. Apa bentuk berkahnya? Tafsir, kalau ingin yang dicek itu di tafsir Al-Marawi, silakan baca. Salah satu tafsirnya. Apa kata Al-Marawi? Pertama, Muhammad, kira-kira begini Pak Hasan. Kamu berduka karena benteng ekonomi wafat Khadijah. Kamu tidak usah khawatir. Di daerah yang kamu lewati itu kami berkahi. Betul, di atasnya padang pasir tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kami sudah persiapkan sumber daya alam yang menjamin kemakmuran, kesejahteraan umatmu di masa yang akan datang. Apa nomor sumber daya alam itu? Apa sumber daya alam itu? Minyak bumi. Ini orang-orang terbukti sekarang sebagian besar negara-negara Timur Tengah berpenghasilan minyak bumi. Sebagian penduduk negara yang penduduknya muslim rata-rata berpenghasilan dari Afrika sampai ke Timur Tengah, sebagian Asia termasuk Asia Tenggara. Rata-rata berpenghasilan minyak bumi. Dan negara-negara yang berpenghasilan minyak bumi rata-rata kaya kecuali maka waktunya sudah ada hati. Indonesia tidak ada alasan untuk menjadi negara miskin. Jika bicara sumber daya alam, tidak ada alasan.
makmur, gemah ripah rojunawi itu apalah namanya. Kalau betul kekayaan Allah untuk rakyat, kalau betul itu terjadi, kaya kita ini kaya. Ya baik. Di perut bumi ada minyak, ada tambang, batu macam-macam. Di lautnya ada mutiara segala macam-macam, ikan yang luar biasa. Dipanggil orang berlaut itu. Ya baik. Di hutan, masya Allah. Dulu Pak, kita makan mangga di kecup aja mangga itu minta ke mak yang mirip mak sisair. Itu kecup-kecup. Ada kita lempar di belakang rumah, tumbuh. Itulah subur Indonesia. Ya Pak ya, habis kami singkong, potong-potong tancap, tumbuh lagi. Itu subur. Tidak ada alasan untuk jadi miskin. Bicara sumber daya alam, cuma sumber daya manusianya yang bikin miskin. Ya Pak. Di Kuwait, Pak Kuwait, bayi baru lahir saja sudah disiapkan rumahnya. Bayi baru lahir disiapkan rumahnya. Di Indonesia sudah lama menikah, banyak anak, kontrak lagi, jadi kontraktor. Ya, ya begitu dah. Terus lagi itu satu. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib itu benteng politik. Apa kata Allah Muhammad? Di daerah yang kamu lewati itu kami berkahi. Apa berkah yang kedua? Dulu sebelum kamu kami utus Nabi dan Rasul. Ya baik. Ada peranah di langit pertama ketemu Nabi Adam dan seterusnya kan? Kenapa? Dulu sebelum kamu diutus Nabi dan Rasul, dan mereka pun menghadapi tantangan dakwah yang tidak kalah besarnya dengan yang kamu hadapi sekarang. Lihat Musa menghadapi Fir'aun, lihat Ibrahim menghadapi Raja Namrud, tapi pertolongan Allah memenangkan mereka. Apa Bapak? Gak usah khawatir Muhammad, kalau pernah Thalib sudah wafat. Kenapa? Sekarang Allah langsung yang menjamin kemenangan, menjamin keamanan dakwahmu. Tenang saja. Apa? Bahkan turun ayat motivasi, Rumni batir Rum, surat Rum, bangsa Romawi. Jangankan Mekah Muhammad kecil, bangsa Romawi, bangsa negara adidaya seperti Amerika sekarang akan bisa kamu kalahkan. Tenang saja. Kenapa? Allah yang menjamin keamanan, menggaransi kemenangan. Selesai. Tenang, Rasulullah turun dari aman. Allah langsung menjamin. Ya baik, dua selesai. Itu untuk Rasul. Yang kedua, kita sampai jam berapa? Ini suara sudah berapa? Karena hampir ya? Jam 12. Tega lu. Dikira-kira. Yang kedua, bagi umat begini. Peristiwa Isra wal Mi'raj bagi umat Muhammad merupakan ujian awal keyakinan umat terhadap kerasulan Muhammad. Kenapa Bapak? Rasulullah itu Pak terkenal dengan sifat al-aminnya. Apa al-amin itu? Apa al-amin? Anies Muhaimin dan lewat. Kalah. Itu dipikir banget. Bapak juga yang bikin kalah. Ya. Milih-milih yang masih duit jadi. Ya. Al-amin dipercaya jujur seumur hidupnya tidak pernah berdusta. Itu Rasulullah. Bukan hanya diakui oleh kalangan kaum muslimin, orang kafir pun mengakui sifat al-aminnya Rasul. Ya Pak. Ketika ada kasus di Mekah itu tentang Hajarul Aswad pindah tempatnya kena banjir, siapa yang percaya untuk mengembalikan Muhammad? Masya Allah, itu dipercaya. Nah sekarang, maaf, kalau Muhammad terjamin jujurnya, terjamin lurusnya, masih enggak umat percaya kalau Rasul cerita sesuatu yang tidak masuk akal? Ya, bayangkan Mekah Palestina itu Ibu, kalau pakai kendaraan saat itu onta 1 bulan pergi
Berarti berapa? 2 bulan. Ya, ya. Ini separuh malam, gimana percayanya? Maka ibu bapak, penduduk Mekah terbelah jadi 3 kelompok. Jadi ini, pertama Abu Janda udah mati kartu janda itu. Satu lagi yang mati kartu juga, si ngibulin. Nah mati kartu juga dia pak, cingir sekarang. Dulu gagahnya kayak apa? Ngomong sih udah. Sekarang selesai kartunya mati. Abu Jahal. Ada nama Abu Jahal sini. Ya kalau isu seperti Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Abu Jahal membantah cerita ini, mendustakan cerita ini. Bahkan dia menyebut Rasul pendusta, tukang sihir, macam-macam julukan Abu Jahal. Bahasa politiknya Pak, digoreng habis sama Abu Jahal. Isu Isra wal Mi'raj. Oh gencar Abu Jahal keliling menceritakan kepada macam-macam. Benar-benar isu ini digoreng habis sama Abu Jahal. Ya, yang kedua, umat Islam yang imannya setengah-setengah masih ragu, dipercaya enggak masuk akal, enggak dipercaya Nabi, lupa akidah. Ya Pak, bimbang. Yang terkena provokasi Abu Jahal, naudzubillah, banyak umat Islam yang kembali murtad terkena provokasi Abu Jahal tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ketiga Bapak, kelompok Abu Bakar. Coba Pak, Abu Jahal cerdas. Bapak, Abu Jahal itu Pak, kalau hukum profesor itu Pak, yang ahli hukum, ahli strategi. Abu Jahal sadar Abu Bakar merupakan benteng terakhir umat ini. Kalau Abu Bakar jebol semua. Ya baik. Maka Abu Jahal rela dia menjemput Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar, betulnya apa ini? Jalan mereka berdua Pak. Kemana? Ke tempat Rasul yang sedang menceritakan Isra wal Mi'raj. Penduduk Mekah gempar. Kenapa? Tumben-tumbennya Abu Bakar jalan bareng sama Abu Jahal. Mereka dimusuh bebuyutan. Ya, ini kok misalnya jalan bareng? Ya Pak, kalau di Indonesia kan biasa kayak gitu Pak ya, biasa. Melawan ujungnya minta dirangkul, biasa. Ya Pak ya. Sosok hujan juga besoknya, ayo minta diajak, biasa. 10 tahun serang-serang pisah, biasa. Ya, lainnya aneh. Diajak Abu Bakar ke tempat Rasulullah yang sedang cerita Isra wal Mi'raj. Abu Bakar, dengerin itu, sahabat kamu cerita. Muhammad, coba ulang cerita tadi. Diulang sama Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Dia mendekati Rasulullah. Rasul, penduduk Mekah ini kan biasa ke Palestina. Ya baik, mereka berdagang atau biasa, jadi mereka tahu Palestina itu. Coba kamu ceritakan dikit tentang Palestina itu. Kata Abu Bakar, oh kamu gitu? Digambarkan Allah Pak, Palestina itu. Betul, gerbangnya warnanya ini, kota dan ini bentuknya. Oh, nah kata orang Mekah, benar itu, benar. Tidak ada yang salah. Kami menyaksikan itulah Palestina. Tidak ada yang salah diceritakan Rasulullah. Abu Bakar berkata-kata. Terakhir Abu Bakar masih juga penasaran. Muhammad, kalau betul kamu sampai ke Masjidil Aqsa, Rasul ibu kesana cuma salat sunnah 2 rakaat. Kalau betul kamu sampai di Masjidil Aqsa, ada berapa tiang masjid itu? Dengan kerjaan Bapak yang 5 waktu di masjid ini, kalau saya tanya ada berapa jendelanya Pak? Apa lagi? Ketua juga itu apa? Karena memang bukan kerja itu jendela. Rasul hanya sholat sunnah 2 rakaat, tega-teganya Abu Jahal hanya berapa jendela?
Berapa? Tiang. Tapi qadarullah dapat digambarkan sekian kata Rasul pas. Nah kata orang bener semua itu. Aduh, gak usah kita ragu lagi. Bener Muhammad sampai ke sini. Barulah coba camkan zaman Abu Bakar. Dengar jangan. Dengar kan? Kalau tembok ini kita sepakat warnanya abu-abu. Coba ya, ini ilustrasinya. Apa kita lihat orang ini? Abu-abu. Muhammad katakan hitam, akan saya katakan hitam. Coba Abu Bakar. Ya. Saya melihat tembok ini warnanya abu-abu. Tapi Muhammad mengatakan hitam, akan aku dustai pandanganku sendiri membenarkan pandangan Muhammad. Jadi jangan masalah pucat Abu Jahal nakidah mak jadi jebakan. Masalah itu soal kenapa Bapak? Maaf. Ini pelajaran bagi kita sekarang. Tidak semua ajaran Islam itu mesti sesuai dengan akal. Contoh sederhana Bapak. Bu, masih dengar Bu? Masih kedengaran? Ada yang bawa HP? Ada yang, nah gitu. Bu, kalau ibu wudu apa yang dibasuh? Pernah wudu kan? Apa yang dibasuh? Muka, habis muka, tangan, habis tangan, kepala, habis kepala, kaki, telinga. Iya, dari kepala itu. Ibu, kita basuh anggota wudu Pak, masih basah anggota wudu Pak ya. Bapak berangkat ke masjid, sampai di pintu masjid ada kontraksi dadakan di perut. Kanan mendorong, kiri menekan, tengah memutar. Semakin ditahan, semakin nyaring bunyinya. Apakah itu? Kalau yang gendut, kayak trompet. Kalau yang kurus kayak ban pecah. Ya Bu ya. Maaf, hanya karena angin sedikit. Apa yang terjadi? Wudunya batal. Terus wudu lagi. Coba pakai logika Bu. Yang kena najis mana? Bagian situ. Yang kotor bagian situ. Lah kenapa ini yang dibasuh-basuh lagi? Di mana logika? Ya baik. Kalau kita pakai logika, duduk kentut ke kamar mandi, cebok, selesai. Tuh anggota wudu masih basah. Kenapa wudu lagi? Malah kadang-kadang maaf, udah selesai wudu kentut lagi, nggak cebok langsung wudu. Coba, yang kena najis gak dibasuh, yang gak kena najis dibasuh, kurang kerjaan. Coba, kalau memang mesti sesuai logika. Pak, megang barang sendiri batal gak? Ya gak usah kurang kerjaan, ini hanya pikir, Pak pikir. Batal gak? Batal. Kenapa? Jempol. Apa bedanya sama telinga, sama pipi? Toh itu bagian tubuh kita. Kenapa kalau itu dipegang batal? Yo, kalau megang punya, iyalah, ngapain pula sama? Coba, megang punya sendiri batal. Di mana logika? Apa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib? Kalau Islam memang sesuai dengan logika, di mana letak logika mengusap sepatu? Sepatu yang kotor bagian bawah Pak, yang injek macam-macam, diusap bagian. Yo, cuma begitulah orang sekarang Bapak membenturkan Islam dengan logika. Kadang-kadang benar Abu Nawas Pak. Ada dari saya Abu Nawas, nggak apa-apa sih. Tapi ada Pak Abu Nawas yang jangan ditiru. Dia ngimami sholat jenazah, tiba-tiba sujud. Ditegur aja, Abu Nawas kok sujud? Khusus jenazah ini kita sujud. Kenapa? Dia koruptor. Sujud.
sujudin nanti kalau koruptor mati. Ini banyak dosanya, ini jangan ditiru, banyak ditiru. Tapi ada yang benar, Mas. Apa Bapak? Ketika Raja Harun al-Rasyid tanya, lihat dulu. Ya, ketika Raja Harun al-Rasyid tanya, Abu Nawas, seluas apa ciptaan Allah itu? Apa kata Raja? Kata Abu Nawas, seluas pikiranmu Raja. Loh kok bisa? Ilmu Allah, ciptaan Allah itu tidak terbatas, sedangkan akalmu terbatas. Mana mungkin sesuatu yang terbatas dapat mengukur sesuatu yang tidak terbatas? Itu logikanya, Pak. Akal manusia terbatas, ilmu Allah tidak terbatas. Ibu punya karet gelang, ditaruh seginilah jadinya Bu ya. Ibu paksa karet gelang itu mengukur tembok itu sama tembok itu, apa yang terjadi? Putus. Itulah akal manusia. Jika memaksakan untuk mengukur ayat Allah, saya khawatir putus, stres. Banyak orang gila di tayangan itu. Kenapa? Mereka memaksa mengukur ayat Allah dengan akalnya. Ya Pak, itu. Ya kalau kita memang pakai logika juga, ada orang juga cerdas juga menganalogikan. Pak, Bapak gantungkan baju Pak ya di cantelannya, tiba-tiba semut masuk. Ya Pak ya, Ibu pakai bajunya, Ibu berhenti terbang ke Jakarta sebentar, ke Monas, Istiqlal, balik lagi ke Lampung, gantung lagi bajunya di tempat tadi, semut keluar, cerita ke teman-temannya dia dari Jakarta. Percaya nggak teman semua? Nanya yang satu, niku lihat Monas ngeliat, sholat di Istiqlal, benar semua. Percaya nggak? Itulah analogi sederhana peristiwa Isra Mi'raj, bukan Rasul yang jalan kaki, diperjalankan oleh Allah. Itu ya. Makanya Bapak yang pernah mengukur Islam dengan hanya soal logika atau ilmiah, ada yang memang tidak mesti, tapi ada juga yang mesti dibuktikan dengan ilmiah. Bapak, terakhir. Yang terakhir Bapak, apa oleh-olehnya salat? Sedikit Bapak. Ibu, rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat 2, 3, 4, 5, haji. Perhatikan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ibu, saya pegang mic. Kalau ini saya lepas, masih dipegang gak mic-nya? Masih. Ini saya lepas, masih dipegang gak mic-nya? Masih. Ini saya lepas, masih dipegang gak mic-nya? Kalau ini saya lepas, jatuh. Perhatikan. Puasa, zakat, haji. Kalaupun kondisi tertentu kita tidak menunaikan ketika hal ini, kita masih ditolerir, dimaklumi, bahkan masih diakui keimanan kita. Kalaupun kita karena alasan yang dibenarkan tidak menunaikan puasa, tidak menunaikan zakat, dan tidak menunaikan haji, masih bisa dimaklumi, bisa ditolerir, bahkan masih diakui keimanan kita. Contoh Bapak Ibu berpuasa, tiba-tiba sakit, batalkan puasanya, nanti sembuh puasa lagi. Atau maaf, naudzubillah Bapak, maaf kali, sakitnya permanen, sudah tua, ya Pak ya, atau ada penyakit permanen, nggak mungkin puasa lagi. Apa katanya? Sudah nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Masih mungkin kita, ya Pak ya. Zakat, kalau penghasilan kita mencapai nisab dan haulnya, wajib zakat, dosa enggak zakat. Tapi kalau penghasilan kita tidak mencapai nisab dan haulnya,
wasitnya, tidak usah bayar zakat, cukup infak semampunya, sedekah semampunya. Ya Bu ya, kita masih mukmin. Apa ya? Haji, man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu haji, tidak mampu ya sudah, masih mukmin kita. Ya Bu ya, tapi sholat ada tidak sih? Tidak ada satu alasan pun dibenarkan untuk meninggalkan sholat, dan tidak ada satu ibadah pun yang bisa menggantikan sholat. Dan ada kata-kata bagi yang mampu untuk sholat, tidak ada. Sholatlah bagi yang mampu, tidak ada. Pembeda Islam dengan ragu-ragu, kafir sudah. Namanya mau kafir kawa, kafir susahnya. Harus diteguhkan Pak keyakinan itu. Hati-hati lupa bahasa akidah ini, bahasa akidah ya. Meragukan kekafiran orang kafir, kita yang kafir. Ya Pak, Bapak meragukan kekafiran orang yang nyata-nyata kafir, iman Bapak yang dipertanyakan. Ada itu. Tapi sebaliknya, mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya, kita yang kafir. Ayo, nyata-nyata kafir. Ayo, dengan kafir lagi, apa kafir? Ya Pak, pembeda Islam dengan sholat. Rasa itu ya. Kenapa Bapak? Ada dulu orang beralasan, kenapa enggak sholat Pak? Bu, saya sakit Pak. Sakit apa? Sakit paru. Pak, apa kata Rasulullah? Sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, dan seterusnya. Salat itu berdiri. Kalau ada sakit, tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring miring kanan. Tidak sanggup terlentang. Cukup dengan isyarat. Mata bayangkan gerakan sholat dan hati baca bacaan sholat. Kalau itu sudah tidak mampu, umumkan di masjid. Ya, bukan umumkan mati, bukan. Umumkan Bapak itu sudah nggak bisa sholat, berarti sudah butuh di. Lu Bapak ketua pengumuman di masjid kadang-kadang. Innalillahi, bapak-bapak mohon perhatian. Bapak A bin A sudah tidak bisa sholat lagi. Berarti kita jam sekian harus menyolatkan dia. Selesai juga nyambung orang. Jawab ya. Maaf Ibu, sakit separah apapun, sepanjang tidak menghilangkan kesadaran, tetap wajib sholat. Saya sering gitu lupa orang tua, nggak di sini, di mana? Ya Pak ya, sebelum pasar Natal belok kiri. Ya Pak, ada orang tua. Apa Bu? Kedengeran ya? Begitulah. Sudah tua, sakit-sakitan pula, nggak sholat. Alasan apa? Kotorlah, inilah, itulah. Sedih Pak. Ya, sudah tua sakit-sakitan. Kemungkinan besarnya apa? Mati. Bapak maaf, justru Ibu, Bapak, kalau kita sedang tidak sehat, rajin-rajinlah beramal, rajin-rajinlah sholat, tilawah Quran, apapun yang bisa kita lakukan. Siapa? Itu mikirnya. Ya, Pak. Jadi jangan kalau udah
sholat, Allah Akbar. Justru kalau kita lagi sakit, banyaklah ibadah semampu kita. Sholat jangan tinggalkan, baca Quran bila perlu, zikir bila perlu. Siapa tahu? Ya Allah, ibu kayaknya dendam. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi, Pak, gimana saya mau sholat? Saya ini wanita karier. Saking karirnya, Pak, karier. Jam 8 meeting, jam 10 meeting, jam 11 meeting. Nah, selesai, sibuk. Apa kata Quran? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas setiap mukmin yang sudah Allah atur waktunya, dijamin hidup kita akan teratur kalau mengikuti jadwal salat. Dijamin. Bu, subuh jam berapa? Nah. Setengah lima. Ada nggak kantor buka setengah lima? Ada, kantornya nggak lampir. Ada sekolah buka setengah lima, sekolah di Grandong. Lihat apa? Kalau memang pagi itu kita mau mencari rezeki, menghadap dulu zat yang membagikan rezeki itu, masya Allah. Ya Bu, zuhur. Wayahnya kalau kita kerja dari pagi sampai siang, lapar iya, capek iya, istirahat. Ya Pak? Ada ulama, Bapak maaf ini fikih. Ada ulama yang mewajibkan tadli. Apa tadli itu Ibu? Sentuh anggota wudhu dengan ujung-ujung jari. Nah, begini kan betul. Telinga begini kan betul. Sentuh. Kenapa? Ternyata ujung-ujung jari ini mengaktifkan kembali saraf yang tadinya kendor. Jangan mentang-mentang pakai keran wudhu itu. 1, 2, 3, 2, 3. Ada lagi bapak-bapak. Wudhu modern mana mulai? Tarik di pecinya. Silakanlah itu dikaji Pak pikir, nggak begitu. Coba. Coba asal wayahnya aktivitas dunia berhenti. Maghrib ayam saja pulang. Mana ada yang pulang isya? Apalagi ngedugem. Ya Bu, kalau ibu ingin belajar amanah, belajarlah sama ayam. Apa kata Rasulullah? Kalau ingin tawakal, belajar sama burung. Ingin amanah, belajar sama ayam. Ingin berlaku sosial, belajar sama semut. Banyak hewan-hewan yang perlu kita tiru perilakunya. Ayam, coba ayam itu. Dia gerengin telurnya. Amanah Allah. Rela kurang makan, kurang tidur, kurus kering, menjaga telurnya. Ya Bu ya? Masih mending itu telur dia diganti telur bebek. Coba Pak, Bapak terlalu. Dan ayam tahu kalau telurnya sendiri 21 hari. Ini telur bebek. Ayam nggak pernah ikut diklat, nggak pernah pelatihan. Tapi dia tahu telur bebek itu 38 sampai 40 hari ditungguin sama ayam. Mana ada bodoh ya Allah, pokoknya jatah saya 21 malam, bodoh enggak? Dia tahu di bebek. Pas netes anak bebek. Apa ayam protes? Loh kok bebek? Tetap dia jaga. Itu ayam jaga amanah. Enggak ada dibunuh, dicuiti, mau urusan enggak. Tetap dia jaga. Ya Bu, dia tetap rawat setiap jengkal tanah dia gali untuk menghidupi. Bukan hanya dia, walaupun suaminya sudah dengan yang lain, tenang. Enggak begitu Bapak Lunda. Itu ayam enggak pernah ngeluh.
anak kamu ketemu bapak, enak aja lu nggak ada ya. Fokus ngurusin anak. Hebatnya lagi ayam itu sebelum maghrib anaknya 10 sudah dirangkul di depan kandang, diajak zikir, cicik nunggu azan. Ayam manusia cuma punya anak 2 gak keurusan. Apalagi malam minggu yang bujang ya terberapa nobar MU Liverpool. Yang gadis telah pula yang apa? Diajak emasnya ke mall. Punya anak 2 nggak keurusan. Bapak juga sih lebih sayang ayam ketimbang anak. Ayam nggak pulang dicariin, Pak. Kamu nggak tahu kandang-kandang tetangga saya di pada aja aku nggak pulang. Anak nggak pulang tenang-tenang aja. Saya main apa? Saya ayam. Ayam. Isa wayahnya selesai, tidak ada Pak, tidak ada. Ya baik. Apalagi dalam perjalanan, idza darabtum fil ardi falaisa junahun an taksuru minas shalah. Jika kamu dalam perjalanan, tidak salah bagimu mengqasar salat. Tidak usah khawatir Bapak naik bis. Nah, harga zuhur, tenang. Allahu Akbar, tayamum di jok mobil atau di kaca samping. Sudah sambil duduk. Zuhur 2 rakaat, asar selesai. Nanti maghrib gitu lagi. Maghrib 3, isya 2. Apa masalahnya? Ya Pak. Tapi ada Pak orang sok-sokan. Ustaz, tidak boleh sholat itu kalau nggak menghadap kiblat. Ditunggunya mobil pas menghadap kiblat. Pas mobil menghadap kiblat, nah inji Ustaz, sampai benar sholat menghadap kiblat. Allahu Akbar. Pas Fatihah mobilnya gelok. Aduh nih. Inilah Pak, ngaji separuh tuh gini, ngaji nggak tuntas. Kenapa? Kondisi rusuh gunakan fikih rusuh. Kondisi normal gunakan fikih normal. Ini kita kondisi rusuh pengen gunakan fikih normal ya nggak nyambung. Ini Pak ngaji separuh tuh begini jadinya. Sok-sokan. Kalau memang rusuh gunakan fikih rusuh. Wabil khusus sholat Pak. Sholat itu lebih utama mengambil rusuh ketimbang tam ketika kita dalam syafaq. Ya Pak. Beda puasa. Kalau puasa lebih utama ambil puasanya ketimbang membatalkan kalau kita masih sanggup. Tapi sholat ibu dalam perjalanan walaupun setiap waktu kita bisa berhenti. Asar berhenti, maghrib berhenti, isya berhenti. Itu pun ditanyakan Umar 14 abad yang lalu. Rasul, gimana kalau ilat kosor ini suatu saat bisa diatasi? Tergantung apa kata Rasulullah? Apa kamu tolak sedekah dari Allah? Masya Allah Pak, ini enggak syok-syokan. Maghrib berhenti, isya berhenti lagi, alim. Kenapa? Nanti hukum ketika kita memenuhi syarat untuk jamak qasar, maka mengambil jamak qasar lebih utama ketimbang mengambil tak. Itu Pak Fikri. Ya Pak ya. Dan seterusnya. Ya Pak ya. Bahkan kondisi perang berkecamuk tetap sholat, namanya salat khauf. Ya Pak ya. Nah, terakhir Bapak, bagi bapak, ada bapak-bapak di sini? Ya kalau saya salah lihat ini bukan. Pak, laki-laki dewasa kan? Ya jadi belahan. Jadi serius. Ya, laki-laki dewasa itu Pak, sholatnya tepat waktu, berjamaah di Coba dengarkan Pak, 2 statement ini, mana yang menurut Bapak benar? Pertama, sholat itu sendiri, cuma bagusnya berjamaah. Statement pertama. Yang kedua, sholat itu berjamaah, cuma dalam kondisi tertentu boleh sendiri. Mana yang benar?
Saya ulang. Sholat itu dasarnya sendiri, cuma bagusnya berjamaah. Ya Pak ya? Satu. Yang kedua, sholat itu sebenarnya berjamaah, cuma kondisi tertentu karena uzur boleh sendiri. Yang mana? Ya? Yang kedua, rubah mindset berpikir. Kenapa Bapak? Asal sholat itu berjamaah. Fi'liyah Rasul dan para sahabat, mereka tidak pernah sholat wajib itu sendiri-sendiri, selalu berjamaah. Imam Syafi'i, kalau sering kita menisbahkan dengan Imam Syafi'i, coba Pak baca biografi Syafi'i. Syafi'i itu Bapak cuma sekali seumur hidupnya yang tidak berjamaah. Itu Pak. Ya. Cuma kadang-kadang yang begitu. Pak Ustaz, saya ini bukannya nggak berjamaah, saya ini berjamaah di rumah ngimamin anak istri. Wow, suami soleh. Woi bapak soleh. Ini Pak ngaji tanggung tuh begini jadi. Lo sudah kesinggung-singgung sana. Ya Pak ya. Ada Pak teman ngirim, akhirnya tetanggaku ke masjid juga. Waduh, apa nih trik tetangga ke masjid? Kenapa? Padahal tetangga itu iseng, Pak, ayo sih Pak ke masjid. Apa kata dia? Duluan Pak ya, titip salam. Titip salam. Emang nenek lo di masjid ini. Pertama, yang kedua besok lagi. Lalu Pak, ayo sih Pak ke masjid. Di rumah Bapak sholat, di masjid sholat. Kalau Bapak ke masjid banyak bonus. Langkah kaki Bapak saja sudah dihitung. Satu langkah kaki kanan, satu kebaikan. Kaki kiri menghapus satu keburukan. Maka kalau Bapak ingin pahalanya, muter pasar natar dulu. Biar banyak pahalanya. Ya Pak ya? Masuk masjid kaki kanan sudah pahala, doa pahala lagi, tahiyatul masjid pahala lagi. Masya Allah. Apa kata Rasulullah Ibu Bapak? Sholat berjamaah itu Pak, kalau dalam sholat berjamaah tadi Isya dinyatakan benar, dinyatakan bagus, seluruh yang ikut sholat dianggap bagus. Seluruhnya. Walaupun ada yang ngelamun karena liburan gak kemana-mana. Ya, ada yang ngelamun karena ini musik SPP, kebetulan ini kan musik PKT, musik SPP. Ya, dan seterusnya. Ngelamun dianggap bagus. Kalau sholat tadi dinyatakan bagus, benar, semua yang ikut sholat dianggap bagus. Tapi kalau dalam sholat berjamaah itu ada yang rusak, ada yang cacat, ada yang salah, seluruh beban itu ditanggung makmum bebas. Enak berjamaah. Heran saya. Ya Bapak itu kayak gitu lah jawabannya. Udah sih, dosa masing-masing, pahala masing-masing, neraka masing-masing. Ya Allah, lahir di mana Bapak ini? Akhirnya Pak Jurus Pamungkas bangun tengah malam khusus mendoakan Bapak itu. Ya Allah, antarkan Bapak itu. Ya Allah, mohon ya Allah, benar Pak, besok dikabulkan Allah Bapak itu ke masjid dengan cara terhormat, digotong. Apa nunggu digotong baru ke masjid? Pengen berangkat sendiri apa digotong? Milih. Mau berangkat sendiri ke masjid atau digotong? Nah, ya Pak ya. Ke masjidlah sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Ke masjidlah sampai kita, jangan nunggu mati baru ke masjid. Masjid ini Pak, kata dulu Sumbang, kalau masjid ini bisa ngomong diantar jenazah, rajin ke masjid jenazah ini. Ya Bapak ini, ya Allah, berkurang jamaahku nanti, maghrib gak datang lagi. Itu sedih Pak masjidnya, karena yang diantar itu orang yang rajin ke masjid. Kalau orang yang diantar jenazah itu gak pernah ke masjid, apa kata? Niko si mati. Itu dia
Korea malaikat goja nih, mati goja. Yuk, gitu ya Pak. Emang saya apaan kata masjid? Kesel masjidnya Pak. Jadi Bapak ingin masjid ramah apa ingin masjid diketus? Nanti Bapak sekalian, rajinlah, usahakan sepanjang kita tidak punya uzur, berusahalah sholat 5 waktu di masjid. Insya Allah. Jadi Bapak sekalian mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj ini teguhkan keyakinan kita. Jangan pernah ragukan apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholatmu, kata orang bijak, Allah perbaiki hidupmu. Kenapa? Standar dasar manusia itu adalah sholatnya. Baik, mudah-mudahan Allah beri kita kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, mari kita tutup majelis sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.